Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma a'idna minal bid'ah wa dhalalati wan nar. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur pada Allah Ta'ala yang mengantarkan kita di hari-hari yang paling Allah cintai amal soleh di dalamnya. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin," tidak ada satu hari, tidak ada beberapa hari, al-amalu sholih fihinna ahabbu ilallah min hadhil ashr, yang amal soleh di dalamnya lebih Allah cintai daripada 10 hari ini, 1 sampai 10 Dzulhijjah, hari yang paling Allah cintai amal soleh di dalamnya. Bahkan dia lebih utama, lebih Allah cintai daripada jihad fi sabilillah, kecuali orang yang berjihad dengan hartanya dan jiwanya dan tidak kembali darinya satupun. Kaum muslimin azan ya Allah wa iyyakum. Maka hanya orang-orang yang merugi yang dia menyanyiakan hari yang penuh keistimewaan ini di sisi Allah Ta'ala. Ketika Allah mengistimewakan suatu hari, ketika Allah mengistimewakan waktu, kemudian kita tidak memanfaatkannya, maka kita termasuk orang-orang yang merugi. Yang dikatakan di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, "Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka." Ketika bumi digoncangkan dengan sekeras-kerasnya, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, dan datang Rabb kamu untuk menyidang kamu di hari kiamat, sementara malaikat berbaris bersaf-saf. Fayawma idzi wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa waji'a yauma idzin bi jahannam, maka didatangkan pada hari itu jahannam. Didatangkan jahannam, maka pada hari itu manusia terbelalak, mereka melihat jahannam dan akhirnya mereka pun merasa, menyadari, mengingat. Yauma yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra, dan untuk apa mengingat pada hari itu? Enggak ada manfaatnya lagi kalau sudah kiamat. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, dan dia berkata, oh seandainya aku dulu melakukan sesuatu untuk hidupku ini, li hayati, untuk hidup ini, dan hidup di dunia ini belum hidup sebenarnya. Yang sebenar-benar hidup adalah di akhirat nanti. Li hayati, untuk hidup di akhirat. Kita berbuat sesuatu hari ini, maka manfaatkan kebaikan ini, manfaatkan masa-masa yang sangat singkat ini, jangan kita sia-siakan untuk berbagai amal kebaikan. Dan yang paling utama adalah berzikir, yang secara khusus Nabi menyebutkan fa'akthiru fihinna, maka perbanyaklah di dalamnya at-takbir wat tahlil wat tahmid, bertakbir, bertahlil, dan bertahmid. Secara khusus Nabi menyebutkan amal yang perlu kita perbanyak pada hari ini adalah amal zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai melalikan kalian
harta-harta kalian dan anak-anak kalian dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Maka siapa yang melakukan itu berarti dia termasuk orang yang rugi. Orang yang rugi, yang malas berzikir karena ngurusi dunia. Malas berzikir karena sibuk dengan anak-anak, sibuk dengan istri, sibuk dengan urusan-urusan yang tidak penting. Walaupun ngurus anak itu penting, mencari nafkah juga penting, tapi jangan sampai melalaikan dari zikir kepada Allah Ta'ala. Bahkan Allah ingatkan di hari Jumat secara khusus, fa idza qudiyatis shalat, kalau sudah selesai salat, fantashiru fil ardi, maka menyebarlah di muka bumi, wabtaghu min fadlillah, dan cari karunia Allah Ta'ala, wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, dan tetaplah zikir kepada Allah yang banyak, zikir yang banyak agar kalian beruntung. Maka kerugian besar bagi orang-orang yang malas berzikir. Perbanyak zikir, terutama hari-hari ini. Takbir banyak hilang dari mulut-mulut kita. Takbir hilang dari hati-hati kita. Na'udzubillah min dzalik. Sudah sekeras apa hati ini? Hati yang keras adalah hati yang tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hati yang dia terlalaikan oleh urusan dunia sehingga tidak sempat untuk mengingat Allah Ta'ala yang telah memberi karunia dunia ini. Allah yang beri taufik kepada kita untuk bisa beramal soleh. Allah yang beri taufik, dan berapa nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak mampu kita menghitungnya. Kemudian kita tidak mau mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun di hari yang terbatas ini, hari yang Allah istimewakan ini. Bertakbir kita masih malas, bertakbir kita malu, bertakbir kita enggan. Lalu karunia apa yang akan kita raih? Dan kita akan menyesal pada kiamat nanti. Ya laitani qaddamtu li hayati, seandainya aku melakukan sesuatu untuk hidupku ini. Akan menjadi penyesalan jika kita melewatkan waktu tanpa berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Kaum muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Yang kedua, termasuk perkara yang sangat penting di hari-hari istimewa seperti sekarang ini, yang tidak ada hari yang lebih Allah cintai amal soleh di hari-hari ini, adalah taubat kepada Allah Ta'ala. Ini yang sering terlewat. Mungkin orang fokus untuk beramal soleh, berdoa, berzikir, berakhlak mulia, bersedekah, berpuasa, bahkan sholat dan seterusnya, tapi lupa tidak bertobat. Ini juga merupakan perkara yang sangat berbahaya. Ingat, orang yang paling beruntung adalah orang yang dibersihkan oleh Allah dosa-dosanya. Orang yang ketika menghadap Allah tidak membawa dosa, berarti dia masuk surga langsung. Kalau tidak membawa dosa, itulah keberuntungan paling besar. Maka taubat sebenarnya amal yang paling mulia di sepanjang umur kita. Kata ulama, at-taubah wasifatul umur. Taubat itu tugas sepanjang umur kita. Terlebih lagi di hari istimewa, maka perbanyak taubat. Jika Rasulullah SAW mengajari kita yang dosanya sudah diampuni yang dulu maupun yang akan datang, bertaubat setiap hari 100 kali, maka kita tentu lebih butuh lagi kepada taubat itu. Kita lebih butuh kepada taubat daripada makan dan minum. Kita lebih butuh kepada taubat. Kita butuh ampunan Allah Ta'ala agar kita bisa menjadi orang yang sejahtera dunia dan akhirat. Modalnya adalah taubat. Bagaimana kita membersihkan hati kita dari berbagai kotoran yang Allah katakan dalam Al-Quran, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Yauma la yamau malun wala banun, hari itu tidak bermanfaat harta dan anak-anak lagi. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang dengan hati bersih. Bersih dari dosa-dosa, bersih dari syirik, bersih dari bid'ah, bersih dari maksiat. Itulah orang yang beruntung. Orang yang bisa memanfaatkan hari-hari ini dengan sebaik-baiknya, bertobat kepada Allah Ta'ala. Bertobat dari segala dosa. Di antaranya dari makanan yang haram. Barangkali kita dalam mencari nafkah masih kadang menipu orang, masih curang dalam jual beli, masih korupsi dalam bekerja, walaupun hanya korupsi waktu. Masih banyak terjadi kecurangan dalam kehidupan kita. Na'udzubillah min dzalik. Man ghasyana falaysa minna, kata Rasulullah. Siapa yang curang kepada kami, bukan dari golongan kami. Sayati yaumun, akan datang satu hari. Akan datang satu hari di mana orang-orang tidak peduli lagi
Min aina ya'khudhu amwalahu, dari mana dia mengambil rizkinya, dari mana dia ambil hartanya. Amin halalin amin haram, apakah dari yang halal atau yang haram. Itu hari ini benar-benar terjadi. Hari ini banyak orang pakai prinsip cari yang haram saja susah, apalagi yang halal. Prinsip orang kafir dipakai orang Islam. Kecuali yang Allah rahmati, sebagian kecil dari kaum mukminin yang mereka bisa membersihkan hartanya dari semua perkara yang haram. Taubat pada Allah Ta'ala. Kesempatan masih ada. Bertaubatlah kepada Allah di hari-hari yang terbaik ini. Mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan 10 hari ini dengan berbagai amal kebaikan. Kalau hati kita bersih dari dosa, maka Allah akan berikan taufik berupa amal-amal kebaikan yang lainnya. Fattakullah, bertakwalah kepada Allah. Wa yu'allimuhumullah, dan Allah akan mengajari kalian. In tattaqullah, jika kalian bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana, Allah jadikan furqan bagi kalian. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan bimbing hidupnya. Akan diberi taufik oleh Allah dalam setiap langkahnya. Dia akan berucap yang baik, berbuat yang baik, dan berkeyakinan, berfikiran yang baik. Semoga Allah bimbing kita semuanya untuk bisa memaksimalkan hari-hari ini, terutama dengan zikir dan dengan taubat dan amal soleh yang lainnya yang sangat banyak, bervariasi agar kita tidak bosan melakukannya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalamu ala ibadil ladzina astafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa amma ba'd. Kaum muslimin, azani Allah wa iyyakum. Hari Jumat insyaallah kita akan merayakan Idul Adha. Dan bertepatan dengan hari Jumat. 2 hari raya. Idul Adha dan hari raya Jumat, hari raya pekanan. Maka ketika berbarengan antara 2 hari raya ini, hukum sholat Jumat, ibadah sholat Jumat menjadi sunnah, tidak menjadi wajib. Boleh seseorang tidak melakukan sholat Jumat karena sudah ada Idul Adha, hari raya Idul Adha. Namun diganti dengan sholat duhur dan tetap berjamaah di masjid. Kemudian siapapun yang memiliki keluasan rizki, mampu untuk berkorban, hendaklah berkorban. Karena Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang memiliki kemampuan kemudian tidak berkorban, fala taqrabu musallana, maka jangan mendekati tempat sholat kami. Begitu ancaman Rasulullah SAW. Semoga kita yang memiliki keluasan rizki bisa melaksanakan kurban pada tahun ini. Dan perlu kita ingat bahwasanya berkorban itu merupakan ibadah yang sangat agung. Yang Allah sampai katakan, fasalli li rabbika wanhar, salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah. Allah sebutkan 2 ibadah secara khusus. Ketika Allah jelaskan kepada nabinya tentang pemberian yang sangat besar, Al-Kautsar, sungai di surga untuk Nabi Muhammad SAW. Nikmat yang sangat besar hanya untuk Nabi Muhammad SAW. Dan ini nikmat besar tentu harus disyukuri. Maka Allah tunjukkan bagaimana cara mensyukurinya. Fasalli li rabbika wanhar, salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah. Menunjukkan bahwa menyembelih merupakan ibadah yang sangat agung. Dalam ayat yang lain Allah juga mengatakan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati, dan seterusnya. Sungguhnya salatku dan sembelihanku. Di sini juga Allah sebutkan di antara seluruh ibadah hanya 2, salat dan menyembelih. Sampai akhirnya di antara ulama seperti Syekhul Islam mengatakan, ibadah badaniyah yang paling utama adalah salat. Dan ibadah maliyah, ibadah harta yang paling utama adalah menyembelih. Berkorban di Idul Adha maupun di hari setelahnya sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Silakan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, sisihkan sebagian harta kita untuk berkorban demi meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah taala melimpahkan karunia-Nya kepada kita sekalian. Semoga Allah melimpahkan kepada kita rizki yang halal dan menjauhkan dari yang haram. Semoga Allah memudahkan bagi kita untuk setiap ketaatan dan amal saleh. Semoga Allah hindarkan kita dari setiap keburukan, dari kesyirikan,
dari kebid'ahan, dari kemaksiatan, dan dari kesia-siaan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilal batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, udkurullaha yadkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wa aqimis shalah.